Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai jaringan saraf tiruan dengan studi kasus pengenalan pola fungsi logika. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yuda Giri Prakarsa dengan NIM 419, Dewa Fernanda dengan NIM 422, Aprilia Nur Aliza dengan NIM 409, Felina Nurul dengan NIM 292, dan saya sendiri Apriani Kitana dengan NIM 309. Jaringan saraf tiruan. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan atau JST adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu kecerdasan buatan. Dalam merancang jaringan neuron atau saraf yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan saraf terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Selanjutnya, pengertian jaringan saraf tiruan secara umum akan dijelaskan oleh teman saya, Dewa. Di sini saya akan menjelaskan jaringan saraf tiruan atau bisa disingkat JST secara umum. Secara umum, jaringan saraf tiruan adalah suatu jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Dalam studi kasus pengenalan pola fungsi logika OR, di sini terdapat tabel kebenaran OR yang di dalamnya terdapat input X1 dan X2 dan Y sebagai berikut. Dalam tabel ini maksimum epoch sama dengan 4, learning rate sama dengan 0,1, dan batas toleransinya sama dengan 0,05. Arsitektur jaringannya X1, X2, 1 untuk menuju ke Y, W11 sama dengan 0, W21 sama dengan 0, W1 sama dengan 0. Mengapa pada arsitektur jaringan ini masih 0? Dikarenakan belum dilakukannya learning, maka nilainya masih 0. Ya, selanjutnya learning perception inisialisasi bobot. Terdapat sebuah tabel di sini merupakan tabel epoch ke-1 untuk inisialisasinya masih 0, dan pada tabel di bawah yang terdapat angka di bawah inisialisasi itu sama halnya dengan nilai yang terdapat pada tabel slide ke-6 tadi. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai learning perceptron pada epoch pertama. Pada inisialisasi pertama, bobot baru masih bernilai 0. Pertama yang harus dilakukan untuk menentukan epoch pertama yaitu menghitung bobot baru untuk baris pertama. Pada bobot, menggunakan rumus bobot lama ditambah learning rate dikali target dikali X masukannya. Misalkan akan menghitung pada bobot pertama, bobot lamanya adalah 0, ditambah learning rate-nya adalah 0,1, dikalikan dengan targetnya 1, dikali dengan X1 yaitu 1. Maka pada barisan pertama bobot baru pertama hasilnya yaitu 0,1. Pada penghitungan bobot baru tersebut dilakukan penghitungan juga terhadap W21 dengan rumus yang sama dan menghasilkan 0,1. Kemudian pada biasnya menggunakan rumus bias baru sama dengan bias lama ditambah learning rate dikali target sama dengan bias lama sama dengan 0 ditambah learning rate-nya 0,1 dikali targetnya adalah 1. Maka bias pertama sama dengan 0,1. Untuk menentukan Y harus menghitung net terlebih dahulu, yaitu jumlah dari semua bobot dikalikan dengan masukannya ditambah dengan bias. Pada contoh epoch pertama ini caranya yaitu 0 dari bobot sebelumnya dikalikan 1 yaitu masukan X1 ditambah 0 dari bobot baru sebelumnya dikalikan 1 yaitu X2-nya. Kemudian dijumlah terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan biasnya yaitu 0 sama dengan net sama dengan 0. Setelah netnya ditemukan hasilnya, maka ditentukan Y-nya.
Karena netnya sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Kemudian dimasukkan dalam tabel epoch tersebut. Karena Y tidak sama dengan target, maka bobot tersebut tidak tetap dan harus dilakukan learning kembali. Berikut adalah hasil learning perseptron pada epoch pertama, yang dimana pada hasil akhirnya Y sudah sama dengan target. Untuk yang epoch 2, dari hasil bobot baru yang epoch 1, maka diteruskan learning sampai menemukan target, yaitu minus 1 dengan W11 0,15, W21 0,15, dan biasnya minus 0,05. Untuk epoch 3, ditemukan bobot baru yang terakhir itu tadi pada epoch 2 0,15, lalu W21-nya 0,15, Y-nya minus 0,05 dengan target minus 1, lalu ditemukan bobot baru lagi untuk epoch 3 yaitu W11 dengan 0,31, W21 dengan 0,31, dan biasnya minus 0,04. Pada epoch 4 ditemukan bobot baru yang terakhir W11 0,39, W21 0,59, dan biasnya 0,18 dengan target minus 1. Dan learning ini berhenti pada epoch 4 karena batas toleransinya kurang dari 0,05. Maka epoch 4 sudah memenuhi ketentuan yang berlaku pada slide awal. Seperti ini, learning perseptron berhenti pada epoch keempat karena nilai maksimal delta W sudah mencapai 0,03 dan diperoleh bobot yang akan dilakukan untuk pengenalan pola dengan W11 0,39, W21 0,59, dan biasnya 0,18. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Setelah melakukan learning perseptron pada epoch keempat, di sini terdapat testing perseptron, di mana di sini terdapat sebuah arsitektur jaringan dengan X1 sebagai W11, X2 sebagai W21, dan 1 sebagai bias 1. Di mana di antara ketiga ini memiliki masing-masing nilai yang diambil dari baris terakhir pada bagian bobot baru pada learning perseptron pada epoch keempat. Kemudian di sini dapat kita lihat bersama juga pada layar sebelah kiri ini terdapat sebuah potongan gambar, di mana potongan gambar ini tuh diambil dari contoh soal yang terdapat pada slide yang di atas tadi. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat sebuah potongan gambar yang diambil dari pada perseptron pada epoch keempat. Maka dapat diambil kesimpulan karena pada learning perseptron epoch keempat tadi yaitu belum sesuai dengan target pada contoh soal, maka secara keseluruhan belum dapat dikatakan seluruhnya dapat dikenali dengan benar. Nah, kemudian karena pada epoch keempat setelah dilakukannya testing perseptron yaitu tidak sama dengan atau belum sesuai dengan target, maka dilakukan kembali learning perseptron yang berhenti pada epoch ke-6, di mana di epoch ke-6 ini Y itu sudah sesuai dengan target, di mana target itu terdapat 111-1 dan Y juga 111-1. Kemudian target sudah sesuai dengan Y. Kemudian setelah melakukan learning perseptron pada epoch ke-6, kita lakukan lagi testing perseptron, di mana di sini juga terdapat sebuah arsitektur jaringan. Ketiganya ini tuh juga diambil dari bobot baru di baris terakhir pada epoch ke-6. Kemudian dapat kita lihat bersama juga pada sebelah kiri ini adalah sebuah potongan gambar yang diambil dari contoh soal, di mana Y yang di contoh soal ini sudah sesuai pada gambar yang di sebelah kanan ini, dan Y ini tuh diambil dari potongan gambar yang terdapat di epoch ke-6, sehingga hasil dari epoch ke-6 ini Y itu sudah sesuai dengan target yang berada pada contoh soal. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai jaringan saraf tiruan. Jika ada tutur kata atau penjelasan yang kurang baik, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.